Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu kami, itu Bapak Hadi Kurniawan MSc APT. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu analisis vitamin C dalam sediaan tablet dengan metode KCKT. Next. Berikut terdapat beberapa anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Denox, kemudian Jovan, kemudian Sinika, Savana, Gracelyn, dan Tiara. Next. Nah, pendahuluan. Next. Di sini latar belakangnya itu kebutuhan rata-rata manusia terhadap vitamin C itu tidak lebih dari 100 mg per hari. Nah, penelitian analisis kadar vitamin C ini dilakukan dengan metode KCKT karena ada melakukan pemisahan dan juga pengukuran secara bersamaan. Jadi tubuh kita itu sangat membutuhkan vitamin C yang mana dia itu agar tetap terjaga dan sehat. Maka dari itu penetapan vitamin kadar C ini dalam tablet vitamin C itu penting dilakukan untuk memastikan bahwa tablet tersebut aman dan sesuai dengan kadar yang disyaratkan. Next. Baik, tujuan praktikum kami yaitu melatih kemampuan praktikan dalam mengumpulkan data dan informasi, menetapkan masalah, menyelesaikan masalah, melakukan pencatatan dan pelaporan, serta praktik profesional, legal, dan etik pada percobaan analisis vitamin C dalam sediaan tablet dengan metode KCKT. Next. Berikut tinjauan pustaka kami. Baik, definisi tablet sendiri itu merupakan sediaan informasi yang mana itu paling banyak digunakan dibandingkan dengan sediaan obat dalam bentuk lain, karena mudah dan praktis dalam penggunaannya. Nah, terdapat beberapa kelebihan dari tablet, yaitu volumenya kecil, mengandung zat aktif yang seragam, mengandung zat aktif besar, dan juga stabilitas kimianya tinggi. Kemudian terdapat kekurangannya, yaitu zat aktif cair itu seperti diformulasikan, cara pembuatannya cukup rumit, sulit diberikan pada yang sulit menelan, dan tidak dapat diberikan kepada bayi. Next. Definisi dari vitamin C sendiri yaitu asam ortobat yang mana dia itu salah satu vitamin yang terbuat dari turunan hektosa yang mana dia itu larut dalam air dan mudah teroksidasi. Nah, manfaat dari vitamin C itu memiliki aktivitas sebagai antioksidan, yaitu substansi yang mana dia itu menghambat kerusakan oksidatif terhadap suatu molekul dengan cara mendonorkan elektron pada radikal bebas sehingga ternetralisir. Nah, sumber vitamin C itu banyak terdapat di sayuran serta buah-buahan, terutama jenis sayuran jenis citrus, yaitu apel, brokoli, dan lain-lain. Next. Baik, terima kasih. Untuk farmakologi vitamin C sendiri itu diindikasikan untuk pengobatan dan pencegahan defisiensi vitamin C, yaitu SCORGID. Untuk farmakokinetiksnya, vitamin C bertindak dengan cara menimbang elektron untuk mencegah senyawa lain yang sedang teroksidasi dan memulung anion superoksida. Next. Untuk ekstraksi pada cair merupakan prosedur ekstraksi yang digunakan untuk senyawa dari bentuk sediaan padat seperti analisis sediaan tablet. Kemudian kurva baku. Kurva baku dibuat dengan menggunakan panjang gelombang maksimum untuk memperolehkan nilai absorban dan variasi konsentrasi larutan standar. Kemudian ada penetapan panjang gelombang, di mana penetapan ini adalah eksitasi elektron memberikan penyerapan maksimum dan dilakukan karena perubahan serapan setiap satuan konsentrasi paling besar pada panjang gelombang maksimum yang menghasilkan sensitivitas analitik yang paling tinggi. Next. Kemudian ada penetapan vitamin C yang terlampir pada layar. Next. Kemudian ada KCKT. Nah, KCKT sendiri ini merupakan teknik pemisahan suatu campuran zat menggunakan fase gerak dan fase diam, di mana pemisahan terjadi akibat adanya perbedaan daya absorpsi, kelarutan pasifisi ukuran molekul, ukuran ion, dan tekanan uap. Kemudian prinsipnya ini berdasarkan kepolaran. Komponennya sendiri terdiri dari wadah, fase gerak, pompa, injektor, kolom, detektor, dan fase depan penggunaan KCKT yang pertama dengan penelitian panjang gelombang, kemudian persiapan fase gerak, injeksi sampel, pengkondisian instrumen, analisis kromatogram, kondisi operasional, deteksi dan interpretasi, dan kemudian dokumentasi. Next. Alat KCKT dapat dilihat pada layar. Next. Selanjutnya adalah metodologi. Next. Untuk alat dan bahan terlampir pada gambar. Next. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama adalah pembuatan larutan induk baku pembanding vitamin C. Next. Yang kedua adalah penetapan panjang gelombang maksimum. Yang ketiga adalah pembuatan kurva kalibrasi atau kurva baku vitamin C. Next. Dan yang terakhir adalah pembuatan larutan uji dan pengukuran kadar sampel tablet dengan KCKT. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada hasil pembahasan. Next. Nah, yang pertama di sini ada hasil. Yang pertama pembuatan larutan vitamin C, di mana jumlah zat aktif vitamin C sebanyak 50 mg dan ditambahkan aquabiles hingga 400 ml. Kemudian dari larutan induk 15 ppm dipipet sebanyak 10 ml dan ditambahkan dengan aquabiles selama ukur hingga 100 ml. Perhitungan pembuatan larutan induk terlampir. Kemudian larutan induk 15 ppm selanjutnya diinjekkan menjadi 100 ppm dalam laba ukur 50 ml hingga
diperoleh V1-nya sama dengan 10 mili. Next. Nah, kemudian sini pembuatan seri konsentrasi kurva baku vitamin C, di mana konsentrasi yang dihitung sebanyak 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, dan 12 ppm. Untuk volume larutan induk yang diambil, di sini dari 4 ppm dan sebanyak 400 mikroliter untuk 6 ppm. Oke, selanjutnya sini hasil scanning panjang gelombang dan juga pembacaan data kromatogram larutan vitamin C terlampir. Next. Nah, di sini juga terdapat data kromatogram larutan vitamin C untuk konsentrasi 10 dan 12 ppm. Next. Selanjutnya, penetapan kadar vitamin C dengan menggunakan larutan baku konsentrasi 4, 6, 8, 10, dan 12 ppm diperoleh AUC dan waktu retensi terlampir pada layar. Kemudian, pada regresi linearnya Y sama dengan 16221,138X min 3709,778. Kemudian pada waktu retensi ini berdasarkan literatur diperoleh waktu retensi teoritis selama 2 menit. Berdasarkan evaluasi linearitasnya, nilai R di sini tidak memenuhi syarat pada AOAC, di mana syaratnya adalah lebih dari sama dengan 0, larutan sampel yang digunakan merek IP dengan kekuatan sediaan tablet mengandung 50 mg vitamin C, yang dimana serbuk tablet digerus dan dihomogenkan ditimbang sebanyak 10 mg, dan dilarutkan dengan aquabides hingga tanda batas 100 ml, dan diperoleh faktor pengenceran 5 kali, dan waktu retensi yang diperoleh 4 menit, dan AUC sampel pada replikasi pertama 58910,0 dan 53067,8 pada replikasi kedua. Kemudian konsentrasi yang diperoleh pada replikasi pertama 5,918 dan pada replikasi kedua 5,558. Kadar vitamin C pada replikasi pertama sebesar 1,183 mg dan pada replikasi kedua 1,111 mg, sehingga diperoleh rata-rata kadar 1,1147703 mg, dan persen kadarnya replikasi pertama sebesar 11,8%, pada replikasi kedua 11,1%, dan diperoleh rata-rata persen kadar 11,45%. Untuk kadar vitamin C miligram per tabletnya, di sini replikasi pertama 29,8 mg per tablet dan replikasi kedua 27,69 mg per tablet. Rata-ratanya sebesar 28,58 mg per tablet. Untuk evaluasinya, kandungan vitamin C per tabletnya 28,58 mg, di mana kadar vitamin C tertera 50 mg. Persen recovery yang diperoleh sebesar 57,17%, di mana di sini tidak memenuhi persyaratan farmakope, di mana syaratnya adalah tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% pada etiket. Untuk perhitungan persen recovery terlampir pada layar. Bagi pembahasan proses analisis kadar vitamin C dalam tablet diawali dengan pembuatan larutan baku vitamin C. Sama seperempat atau vitamin C ditimbang sebanyak 50 gram, kemudian dimasukkan ke dalam lambung ukur 100 ml. Selanjutnya dimasukkan aquades hingga tanda batas dan dinegasi dengan menggunakan indikator hingga diperoleh konsentrasi. Proses degasi merupakan proses penghilangan gas yang ada pada fase gerak yang bertujuan untuk menghilangkan gelembung gas pada larutan yang akan digunakan. Selanjutnya, larutan kembali didegasi sehingga didapati konsentrasi larutan 100. Larutan baku dipipet kembali masing-masing sebanyak 0,4, 0,6, 0,8, 1, dan 1,2 mili. Kemudian dilakukan dalam lambung ukur 10 mili dengan menggunakan larutan ortofosforik asid atau OPA 0,56% hingga tanda batas. Fungsi dari penggunaan asam ortofosfat dalam analisis vitamin C untuk menjaga vitamin C dalam sampel agar tetap stabil dan memperlambat proses oksidasi selama proses analisis karena vitamin C mudah rusak akibat oksidasi. Selanjutnya, larutan disonikasi dengan sonikator yang bertujuan agar bercampurnya dengan sempurna suatu larutan sehingga memiliki kandungan zat yang homogen baik kadar zat maupun warna dalam bentuk fisik dan memecah senyawa atau sel untuk pemeriksaan berlanjut. Next. Seri konsentrasi yang dibuat yaitu 4, 6, 8, 10, 12 ppm. Larutan seri konsentrasi kemudian masing-masing disaring dengan menggunakan membrane vital 0,2 rpm. Tujuan dilakukannya penyaringan yaitu
Misalkan dapat dari suatu larutan dikarenakan HPLC atau KCKT merupakan teknik dengan selektivitas tinggi, sehingga diharapkan agar diperoleh hasil yang sesuai. Sampel kemudian diukur atau di-scanning panjang gelombang pada spektrofotometri UV pada rentang 200 sampai 300 nm dan didapatkan hasil 243,80 nanometer. Dari konsentrasi di sudah didapatkan prosesnya itu dilakukan dengan pembuatan kurva kalibrasi berdasarkan konsentrasi ppm dan luas area yang dihasilkan. Waktu retensi merupakan selang waktu yang diperoleh oleh analis mulai saat injeksi sampai keluar dari kolom dan sinyalnya secara maksimal ditangkap oleh detektor. Waktu retensi rata-ratanya yaitu 4,4742 menit. Pada persamaan kurva kalibrasi yang didapatkan berdasarkan konsentrasi serta luas area sekali konsentrasi didapatkan persamaan reklinasi linearnya yaitu Y sama dengan 16,1,38 X min 37,97,78 dengan nilai A min 37,97,78, nilai B 16,221,38 dan nilai R 0,989,10. Diketahui didapatkan nilai linearitas yang baik yaitu lebih dari 0,995 yang ditentukan dengan kurva yang lurus atau linear. Next. Proses KCKT digunakan tablet vitamin C IP yang mengandung 50 mg per tablet. Pada analisis kadar ini dipilih instrumen KCKT tahap untuk mengetahui kadar. Preparasi berguna agar sampel dapat dianalisis dan tidak merusak kolom. Sampel ditimbang sebanyak 20 tablet untuk mengetahui bobot rata-ratanya, kemudian digerus dan diambil sebanyak 10 mg. Lalu dilarutkan dengan aquades di labu ukur 100 ml hingga tanda batas dihomologenkan dan dilakukan verifikasi. Dilakukan pengenceran. Pengenceran dilakukan agar didapati sampel yang memiliki konsentrasi yang sesuai. Sampel yang telah disanitasi tersebut selanjutnya disaring dengan penyaring sirup ukuran 0,2 ml yang ditampung pada penyaring sirup berguna untuk membebaskan sampel dari areanya dengan menginjeksikan larutan sampel sebanyak kurang lebih 20 ppm ke dalam instrumen KCKT. Teknik kromatografi yang digunakan adalah kromatografi fase balik. Teknik ini produksi dan menggunakan fase gerak yang bersifat polar, fase diam bersifat polar atau kurang polar. Next. Hasil kromatogram menunjukkan luas area sampel vitamin C yang didapatkan berturut-turut ada 55910 dan 53067,8 dengan waktu retensi berturut-turut yaitu 3,517 menit dan 4,414 menit. Hasil luas area tersebut tidak memenuhi luas area pada kurva baku dan waktu retensi tertinggi pada kurva baku. Namun waktu retensi yang tidak sesuai dengan teori dapatkan kurang lebih 2 menit. Hasil konsentrasi yang didapatkan berturut-turut yaitu 5,91859,50 ppm dan 5,55844,774 ppm. Dan hasil kadar yang didapatkan yaitu 1,183719018 mg dan 1,111688815 mg dengan rata-rata 1,47703,586 mg. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kadar vitamin C pada tablet sebesar 28,585 mg. Dan didapatkan persen recovery yaitu 57,17%, sehingga dapat diketahui bahwa kadar vitamin C yang terkandung dalam tablet tidak memenuhi syarat yang diizinkan menurut standar farmakope Indonesia. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kadar vitamin C yang terkandung pada sampel tablet vitamin C IP adalah 1,14773,586 mg. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai kadar vitamin C pada tablet sebanyak 28,85 mg per sampel sehari dapatkan 57,17%, sehingga dapat diketahui bahwa kadar vitamin C yang terkandung dalam tablet vitamin C IP belum memenuhi syarat yang diizinkan menurut standar farmakope Indonesia 6, yaitu tablet vitamin C mengandung ascorbat tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Next. Untuk dokumentasi pembuatan larutan dokumen vitamin C. Next. Terakhir,
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kejelekan. Terima kasih.